Assalamualaikum Shalom. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Dari Sabang sampai Merauke, benua Asia, benua Eropa, benua Amerika maupun Antartika. Yang ada di bumi dan di alam gaib maupun alam nyata. Kembali bersama di channel Borneo Exotic Pet. Kali ini kita akan mereview struktur bangunan atau rumah Sultan Mahakam. Strukturnya nggak kaleng-kaleng tapi cuma satu lantai. Nonton sampai habis, jangan di skip-skip. Ya, jadi di sini ada dua kamar kembar. Kita bobok, kita hancurkan, kita lebarin ya, karena pikir masih bisa lebar. Nah, di sini kita punya lorong sebenarnya ada 4 meter, terus kita potong 1 meter, masih ada sisa 3 meter, jadi masih luas sangat ya. Nah, di sini kelihatan ada garis benang. Sudah selesai membobok kemarin sih, sudah terpasang bata-bata semua. Jadi di sini saya punya kamar kembar. Kenapa di sini saya sebutnya kamar kembar? Karena ya ukuran kamarnya sama ya, ukuran kamar sama, sampai ada WC-nya juga, WC di dalam juga ukurannya sama. Jadi ya saya sebut aja kamar kembar. Nah, ini kemarin sih udah naik bata, naik kusen. Cuma kita bongkar lagi kayak gini. Nah, kayak ini sudah naik bata, ada kusen sudah naik semua. Tapi kita bongkar lagi. Nah, kita masih bisa lebarin 1 meter, maju lagi ke depan 1 meter. Jadi masing-masing kamarnya maju 1 meter. Nanti juga kamar mandinya juga ikut maju. Kamar mandi juga kita akan besarin sedikit lagi, jadi sama-sama bisa besar. Kamar besar, kamar mandi juga besar. Karena di sini kan ada lorong itu kita di sini punya 4 meter. Kalau kita potong 1 meter, lorong masih ada 3 meter. Jadi lorong juga kalau 3 meter masih lebar lah ya. Wah, kita review pondasi dulu ya, Mas. Apa ini kemarin pondasinya apa ya? Kita pancang ya, kita pancang kayu ulin ya, pancang kayu ulin. Setiap di ceker ayamnya ya, ceker ayam pancang ulin. Nah, setiap ceker ayam pancang kayu ulin. Jadi kalau di luar Pulau Jawa kayu besi ya namanya ya. Kayu besi. Ya, ini cuma ada di Kalimantan biasanya. Nah, di luar Kalimantan kayu besi namanya. Nah, kita pancang kayu ulin, kayu besi. Habis itu kasih porplat atau ceker ayam. Lalu sebesar kurang lebih 1 meter 20-an. 130 kita dapat kemarin kayaknya. Bersihnya dapat 130. Ceker ayam 130 semua ya, tanpa terkecuali ya, rata ya 130 ceker ayam. Lalu habis ceker ayam langsung pondasi batu ya. Kita pakai pondasi batu gunung ya. Batu gunung. Lalu batu gunung kurang lebih 90 meter kali ya tingginya. Kurang lebih bisa 90 meteran kurang lebih. Ya rata-rata semeteran. Lalu ini ya, ini slope.
ada slope, kita cor tingginya di 20 kali 35, tingginya di 35. Nah, kita mesti kalau slope biasanya lebih bagus, dia lebih ke tingginya ya. Iya, ke tinggi. Lebih tinggi dia lebih kuat daripada melebar, lebih kuat ke tingginya. Jadi lebih bagus ketinggian, makanya kita hajar sekalian di 35 ya. Iya. Nah, jadi slope-nya yang ini itu tingginya 35. Oh ini ya, rolak ini ya. Ya, Ya, kita kasih rolak bata. kita kasih rolak bata satu bata lah ya, satu pakai bata. ngelevelkan lantai. Hah? Pakai ngelevelkan lantai, kita rolak bata dulu sebelum masang bata. Untuk anu ya, sejajarkan lantai lah ya, Ya, levelnya Level lantai. Atau mungkin ya bisa ngejar ketinggian juga lah ya. Untuk meninggikan Ya, lantai. untuk bisa. meninggikan lantai supaya jauh ya. Ini jadi kelihatan ini dasaran. Ini pondasi setinggi ini. Ini sih rencana memang nanti ada diuruk lagi. Jadi halaman kita uruk biar bagus lah ya. Jadi jauh dari ketinggian dari jalan raya nanti jauh. Nah, baru kita naik bata. Di sini mantap nih. Ada setiap kusennya ada slope lagi. Nah, ada slope ring balok gitu ya. Ya walaupun sederhana tapi ada begitu, tambah mantep daripada nggak ada sama sekali sih ya. Ya ini kalau di depan kalau kita lihat kolom atau kolom tiangnya banyak ini. Nah kalau kita lihat dari depan kolomnya banyak. Kita lewat dulu. Ini dia. Berarti ada berapa kolomnya? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 apa 12? 11. 10-an. Kolom tiang pojokan itu enggak? Karena Ada potongan buat ada ini, potongan. kaca. Kita hitung lah ya. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiang Iya. kolom. Wah luar biasa Lebih kokoh. ya. Tapi kalau dibilang nggak kokoh nggak tahu lagi udah ini ya. Jadi kalau slope atau ring blocknya aja udah berapa? Dari bawah kan ada 1, Tinggi 2 terus meter lagi. setiap ada apa namanya kusen ya. Ya, Di atasnya kusen kita kasih slope lagi. Terus di sini ada slope lagi nih slope ya buat Ah, ah. sambungan jak. buat sambungan dak. Di sini ada slope. Nanti di atas ada slope lagi ring block. Jadi total ada 4 ya di bagian depan aja. Bagian depan kalau dari bawah 1, di atas kusen 2, terus di sininya ada lagi nih ketiga. Terus paling atas ada lagi tuh ya. Ya. Ada lagi ring balok tinggi 35 cm lagi buat penumpang atap. Nah, tinggi 35 lagi ring baloknya, tingginya 35 sama seperti bawah. Nah, bawah yang di atasnya pondasi batu sama tingginya 35 ya. Oh iya, tadi kenapa ada slope lagi yang di atas ini yang ketiga? Karena nanti ada teras ya. Ya ada teras, jadi kita mesti kasih besi stek. Jadi lebih gigit ya, lebih kuat. Nah, itu dia kenapa ada slope lagi yang ketiga. Terus nanti yang keempat kan mesti memang ada ring block tuh buat penahan atap. Nah, ini yang ketiga ini yang menarik. Kenapa dia ada slope lagi yang ketiga? Yaitu alasannya supaya nanti kita buat teras dak begitu ya. Jadi kita mesti ada besi di stek gitu ya. Nah, kita coba lihat ke dalam. Nah, ini rencana nanti pintu double begitu ya, pintu
kupu lah disebut. Itu kupu. Ini sudah mulai pengerjaan andang lah ya, andang buat slope atas atau ring balok atau ring block kali ya. Jadi kayak gini. Setiap ada kusen pintu kita cor slope semua tanpa terkecuali. Jadi kayak gini. Ini levelnya di atas kusen semua tanpa terkecuali, kita slope semua. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Ini kalau sampean bilang spesialnya apa kalau kita kasih atas kusen ini di slope? Lebih kokoh, lebih ngikat ya. Di struktur pembesiannya dia lebih ngikat gitu. Ada ikatannya lebih ngikat. Ya pasti lebih kuat lagi ya. Terus jadi kusen juga nggak beban ya. Beban di atasnya kan ada bata atau dinding tembok yang tinggi lagi. Jadi berat dia. Kalau kita kasih slope begini lagi, jadi mengurangi beban yang ada ke atasnya. Semua kita kasih slope semua di atas kusen tanpa terkecuali kita kasih semua. Ini ya andang-andang ya. Jadi nanti kita slope ring blocknya setinggi 35. Mantap. Ini kalau struktur seperti ini mungkin bisa dibilang untuk lantai 2 kali ya. Bisa ya, untuk lantai 2 cukup loh ya. Apalagi lantai 1, ini kita cuma lantai 1. Nah struktur yang ada kita buat hampir untuk lantai 2, bukan hampir lagi, pasti ya, bisa lah dikatakan untuk lantai 2. Kayak semacam floor flat aja mungkin orang di bawah ya, di bawah 100 ya. Ada saya lihat kayaknya. Kalau lantai 1 biasanya cuma di bawah 100 masih kalau floor flat. 100 kali berapa? 100 kali 100 biasanya. 100. Ya. Ada yang saya lihat kayak mungkin di YouTube lain apa segala orang posting, ada yang 80 malah. Iya. Nah, ini dia. Mesin pancangan bukan pancangan manual, ini pancangannya pakai pancang mesin. Ah. Mesin tumbuk. Ya, karena tanahnya cukup keras, kita pakai mesin tumbuk, pakai mesin lah ya. Nah, ini view kamar-kamarnya. Nanti kalau sudah jadi kita pasti review lagi seperti apa. Nah, jadi kita setiap ada siku-siku ada kasih tiang kolom. Jadi kayak gini ada sikunya, tiang kolom, di sini tiang kolom, pasti ada tiang kolomnya. Biasa sih normal sih ya, memang harus begitu. Nah, kayak gini juga tiang kolom, tiang kolom. Nah, setiap sudut ya. Nah, tiap sudut. Nah, ini sudut ada tiang kolom. Kayak gini. Pas ada kusen pintu, nah ini tiang kolom, bahkan sini ada tiang kolom. Nah, itu harusnya sih wajib ya, wajib ada tiang kolom. Nah, ini sudut kamar gitu, ada tiang kolom. Nah, ini sudut, tiang kolom, cor. Nah, semua tanpa terkecuali. Nah, jadi ini tiang kolom, terus di sini ada tiang kolom, ya. Apalagi belakang tuh kenapa terbuka itu nanti rencana ada pintu kaca ya, jadi setinggian itu tinggi nanti ya. Nanti kita review kembali berapa tingginya ya. Ada yang penasaran? Ini juga ada tiang kolom semua sudut-sudut ada tiang kolom.
Ini mereka lagi pemasangan besi ring block ya. Jadi ini ada di sini sudah terpasang. Jadi nanti kalau sudah terpasang kita tinggal pasang begesting plywood. Nah, kalau kita lihat dari samping penampakannya, nah, ini ada kusen kayu. Nah, kayak gini. Di atas kusen ada slop. Nah, ini kalau diperhatikan di atas kusennya ini ada stek besi ya. Jadi nanti buat topi-topi ya, buat topi atau apa namanya, kanopi gitu. Kita lihat dari dekat, nah, ada besi di stek supaya nanti buat topi-topinya gampang ya, kokoh juga di stek seperti ini. Nah, ini dari samping ada pintu juga di samping. Oke, kita coba masuk lagi ya. Kalau kemarin agak susah nih, kita coba masuk, banyak kandang soalnya. Nah, kita di sini di bagian belakang yang saya tadi bilang ada kaca, pintu kaca besar. Kita slop ini di atas kacanya, kita slop. Ini sudah di slop, terus naik bata tuh ring blocknya lagi, ring block paling atas.